arti Al-Quran secara bahasa, kemudian apa itu arti Al-Quran secara istilah, selanjutnya apa itu arti hadis secara bahasa juga secara istilah, seperti itu. Oke, baik. Mari kita mulai dengan pengertian Al-Quran secara bahasa. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, adakah di sini yang pernah mendengar kata Al-Quran? Oke, Ibu yakin semuanya sudah pernah mendengar kata Al-Quran. Dan Ibu juga yakin anak-anak semua kalian mempunyai Al-Quran di rumah masing-masing. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya lagi, berapa Al-Quran yang kalian punya di rumah masing-masing? Pasti jawabannya berbeda-beda. Mungkin ada yang punya 1 Al-Quran, ada yang punya 2 mungkin, atau mungkin ada yang punya 3. Oke. Menurut Ibu sebaiknya, idealnya ketika dalam suatu keluarga misalnya ada ayah, ada ibu, kemudian ada anak, maka idealnya kita harus mempunyai 3 Al-Quran. Jadi 1 Al-Quran untuk masing-masing orang. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah kembali ke pengertian Al-Quran secara bahasa. Oke. Ada yang tahu? Oke, Ibu akan langsung menjelaskan. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a. Ibu akan tuliskan Al-Quran. Di dalam bahasa Arabnya, Ibu akan tuliskan dalam bahasa Arabnya juga. Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a. Qara'a yang artinya adalah membaca. Jadi qara'a ini artinya membaca. Ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran secara istilah. Baik, Al-Quran secara istilah adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maqbul ilaina bit-tawatur wal muta'abbad bitilawati. Oke, Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kata kuncinya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah. Firman Allah. Jadi kalau kalamullah itu bukan perkataan Rasulullah, bukan perkataan malaikat, juga bukan perkataan orang biasa seperti kita ini. Jadi Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz, yang mana sebagai mukjizat. Kata kunci kedua adalah sebagai mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Oke. Jadi Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz. Diulangi kembali, kalam Allah atau firman Allah yang mana sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Wa nafsul ilaina bitawatur itu yaitu sampainya kepada kita secara mutawatir. Jadi Al-Quran itu disampaikan secara mutawatir, maksudnya adalah mutawatir itu diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, yang mana orang tersebut mempunyai kualifikasi ilmu yang mumpuni, juga akhlak yang mulia dan tidak pernah berbohong. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang mana sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Al-muta'abbad
ibadah. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran alif lam mim, maka alif kita ketika kita membaca kata alif itu kita dapat pahala, lam kita dapat pahala, mim juga kita dapat pahala. Jadi alif lam mim bukan satu huruf tapi 3 huruf. Oke. Mengerti ya? Ibu akan tuliskan di depan dan akan mengulanginya lagi secara perlahan. Al-Quran secara istilah adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Rasulullah melalui siapa? Melalui malaikat Jibril dan diriwayatkan secara mutawatir. Yang mana bernilai ibadah bagi setiap hamba yang membacanya. Jadi kita punya 4 kata kunci di situ. Yang pertama kalamullah atau firman Allah. Yang kedua sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah. Yang ketiga diriwayatkan secara mutawatir. Dan yang keempat ketika kita membaca maka itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah bagi yang membacanya. Baik, oke, sudah sampai di sini. Paham semuanya? Oke, Ibu ulangi sekali lagi bahwa Al-Quran secara istilah adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Oke, kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Oke, sudah? Nanti Ibu harap kalian bisa menulis apa yang Ibu sudah jelaskan tadi, yaitu tentang pengertian Al-Quran secara bahasa dan Al-Quran secara istilah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Apa itu hadis? Ibu akan tuliskan. Hadis secara bahasa bermakna atau berarti baru. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah hadis itu adalah ma udhifa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Ibu akan jelaskan satu persatu. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik itu perkataan Rasul, baik itu perbuatan Rasul, baik itu takrir dari Rasulullah. Apa itu takrir? Perkataan, paham ya? Jadi setiap perkataan yang perkataan Rasulullah itu adalah hadis. Perkataan perbuatannya juga. Perbuatannya misalnya ketika beliau sholat, nah perbuatan Rasulullah ketika sholat itu menjadi hadis, seperti itu. Kemudian takrir, apa itu takrir?
diam atau tidak melakukan sunggahan terhadap sesuatu atau terhadap suatu hal yang dilakukan oleh sahabat misalnya. Jadi ketika misalnya ada sahabat yang melakukan sesuatu setelah wudhu membaca doa misalnya, jadi Rasulullah tidak menyanggah hal tersebut. Nah, itu juga merupakan hadis takrir yang disebut takrir. Jadi diamnya Rasulullah atau tidak menyanggahnya Rasulullah kepada suatu perbuatan. Selanjutnya juga sifat dari sifat Rasulullah, baik dari sifat fisik atau dari sifat moral misalnya. Sifat fisik dan sifat moral seperti itu ya. Oke, Ibu akan tuliskan lagi pengertian hadis secara istilah. Segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Rasulullah Muhammad SAW, baik itu perkataan yang pertama, perkataan, kemudian perbuatan, kemudian takrir, Ibu sudah jelaskan tadi, yang terakhir sifat. Sifat keadaan keinginan Rasul seperti itu. Jadi itu merupakan hadis. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Karena kita pembelajaran dari maka bisa kalian menanyakan di WA group yang kita sudah punya atau bisa di e-learning madrasah kita. Bisa disampaikan di situ nanti. Oke, Ibu akan jelaskan kembali bahwa hadis itu adalah menurut bahasa hadis berarti baru, dan menurut istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik itu perkataan, kata kunci pertamanya perkataan Rasul, perbuatan Rasul yang kedua, kemudian takrir Rasulullah, dan yang terakhir adalah sifat. Oke ya, sifat Rasul. Oke, seperti itu. Baik, mungkin ini pelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Ibu harap kalian bisa menjelaskan, kalian bisa menyebutkan apa itu pengertian Al-Quran secara bahasa dan apa itu pengertian Al-Quran secara istilah. Begitupun dengan hadis, apa itu pengertian hadis dan secara bahasa juga secara istilah. Oke. Baik, untuk menutup pertemuan kita kali ini, marilah kita tutup pertemuan kita dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.